Sejauh ini Mas Burhan, ini pertanyaan mungkin buat semua narasumber ya. Data bisa dikatakan sebenarnya sudah stabil, sudah bisa versi quick count-nya yang menang tuh siapa? Tapi belum ada yang berani deklarasi nih Mas Burhan. Seharusnya seperti apa? Kalau kemudian apakah memang sebaiknya jangan deklarasi dulu sampai datanya 100% atau bagaimana Mas Burhan? Pertama data quick count itu data unofficial. Artinya kita harus menunggu penghitungan resmi melalui KPU. Ya. Itu yang pertama yang harus kita sadari. Yang kedua adalah data quick count karena memakai teknik sampling, umumnya memakai stratified cluster random sampling, itu ada margin of error. Di mana setiap prediksi quick count kalau tidak convincing dalam pengertian tidak signifikan secara statistik dalam kisaran margin of error, itu sebaiknya semua penyelenggara quick count itu menyebutkan. Nah, untuk beberapa tempat mungkin mudah, beda-beda. Ada yang 1% plus minus, ada yang 2% plus minus margin of errornya. Jadi misalnya untuk Jawa Barat, Deddy Mulyadi unggul signifikan. Itu kita bisa dengan mengatakan kemenangan Deddy itu signifikan secara statistik karena selisihnya puluhan persen. Hovifah di Jawa Timur juga demikian. Jawa Tengah juga signifikan, ya 57-58% buat Lutfi. Kemudian di Sulawesi Selatan itu sangat signifikan, 70 sekian. Ya 72%. Lampung signifikan secara statistik. Ya. Tetapi di Kalimantan Tengah kita tidak bisa mengklaim karena pertarungan antara 02 dengan 03 itu dalam kisaran margin of error. Di Jakarta ini menarik. Baru mau saya tanya, di Jakarta gimana Mas Burhan? Jakarta itu Pramono Rano Karno itu unggul signifikan dibanding Ridwan Kamil dan Suswono dan dibanding Darmakun. Karena selisih antara 39% versus 49 sampai 50% itu signifikan tuh secara statistik. Tetapi karena di Jakarta punya aturan berkaitan dengan 50% plus 1, ya, di mana gubernur yang terpilih itu diharapkan punya mandat yang kuat karena mereka punya otoritas untuk menunjuk wali kota secara langsung, ya. Makanya kemudian ada aturan syarat 50% per 1. Nah, di situ tuh trikinya. Karena lembaga-lembaga survei kisaran 49 sampai 50%, kalau errornya itu ke bawah, itu di bawah 50%. Jadi, tapi kalau misalnya belum errornya aman nih sebenarnya. Nah, belum konklusif lebih tepatnya ya. Jadi unggul signifikan dibanding Ridwan Kamil. Semua ulama survei sama itu. Kesimpulannya Rano Karno, Pramono dan Rano Karno unggul signifikan. Ya, terjadi ijma ulama survei. Gitu ya. Yang belum konklusif adalah apakah keunggulannya itu 50% plus atau tidak. Sebab kalau errornya ke bawah dibaca pesimis, itu bisa di bawah 50%. Belum bisa. Tapi kalau errornya ke atas, itu satu putaran. Makanya Mas Pras, itu harus betul-betul mengantongi C1 untuk memastikan supaya betul-betul apakah 1 atau 2 putaran itu siapapun bisa menerima. Jangan sampai ada yang merasa dicurangi. Karena tadi quick count punya keterbatasan untuk menyimpulkan secara konklusif jika perbedaan itu dalam kisaran margin of error. Margin of error itu 2 kali margin of error. Misal, kalau 1% itu berarti untuk aman 2 kali 1, artinya 2%. Kalau margin of errornya 2%, 2 kali 2. Jadi harus di atas 4%. Nah itu problem quick count ya, yang tentu saja secara saintifik bisa dijelaskan dengan mudah, tapi secara politis itu implikasinya memang luas. Gitu. Tapi menarik kalau kemudian tadi Mas Burhan menjelaskan bahwa ya memang unggul signifikan. Kita bahas DKI dulu satu-satu nih ya, kita bahas DKI dulu nih para narasumber. Pramono Rano itu unggul signifikan dibanding 2 kandidat lainnya, tapi karena ada peraturan dari 50+1, maka kemudian ada hitungan-hitungan yang lebih khusus. Mas Pras nih tapi tadi sudah konferensi pers dan yakin akan menang Pramono Rano ini 1 putaran. Dasar hitungannya seperti apa? Jadi gini Mbak, pertama-tama kita harus punya saksi di TPS. Nah secara random saksi itu udah kita melihat kekuatan sampai sejauh mana Mas Pram dan Rano memenangkan di Jakarta. Salah satu contoh adalah di beberapa TPS ya, beberapa TPS dan di beberapa wilayah kota kita semua unggul.
kita semua unggul ini pas dirangkum di internal survei di kita sudah punya 52%. 52? 52%. Nah, di sini tinggal saya melihat quick count yang ada di media yang sekarang ada, kita punya tempat untuk mendengar dan melihat. Itu mendekati dari 49 sekarang 50,1 udah dapat gitu loh. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jakarta yang sudah memberi suara kepada Mas Pram dan Rano. Ya. Yang kedua, tadi pagi saya mencoblos, ya saya sebagai ketua tim pemenangan harian Pramono Rano, antusias masyarakat masuk ke TPS itu banyak. Jadi ini saya sebagai ketua tim pemenangan ya menghimbau kepada KPU, Bawaslu, harus bisa mengirim dan kita memperkuat di tiap TPS itu ada 5. 2 dari partai, 3 dari relawan. Dan kita jaga dari TPS lari ke kecamatan. Kita jaga sekarang ini malam ini sedang berjalan. Nah, kita DPD partai, semua saksi dari DPD partai juga sedang merangkum C1-nya. Kalau C1 kita semua se-TPS se-Jakarta dengan 14.835, itu saya rasa mutlak Menang satu putaran, Pramono Rano satu putaran. Ini 52% ya, angka yang dikantongi oleh PDIP? 52, sekian. 52, sekian, Ya. oke lah, 52% lah, kurang lebih seperti itu. Jadi Anda yakin bahwa Pramono Rano akan menang satu putaran? Yakin. Tapi agak beda nih keyakinan dengan 2 narasumber saya yang di sebelah. Mas Pras nih, ya kan, ada yang mengatakan insya Allah 2 putaran gitu loh. Bagaimana Anda melihat itu? Kenapa kok saya tadi berani mendeklarasikan? Ya, Mas Ridwan Kamil dengan Suswono itu jauh bedanya 10% daripada. Ya tapi ada suara Dharma Pangrekun yang 10% Ya, juga, sekarang jangan kan dilupakan. pertanyaannya Dharma masih ini ada apa dengan Dharma Pangrekun? Saya bertanya ini. Betul. Ada apa dengan Dharma Pangrekun? Anda bertanya karena ada keanehan gitu? Ya, ada keanehan. Anomali dalam suara Dharma. Ada keanehan. Saya sekali lagi minta kepada contoh buat pilkada di Indonesia ini kan pilkada serentak. Oke. Biarkan masyarakat menilai, biar masyarakat memilih, jangan diintervensi, hanya kepentingan. Emang ada buktinya intervensinya Ada apa? lah. Ya mohon maaf ya, Dharma Kun itu teman saya juga, ya saya tahu lah kemampuannya dia. Tapi kok tiba-tiba analisa Melonjak. kita kan tiba-tiba melonjaknya sampai 10, sekian. Anda nggak yakin itu suara murni? Ya. Oke, baik. Ditahan dulu gitu Mas Pras, saya mau tanya sama Mbak Putri dan juga Bang Hermawi. Bang Hermawi dulu tanggapin, mungkin bisa kalau kemudian sudah ada paslon yang mendeklarasikan mereka menang satu putaran. Gimana Bang Hermawi? Ya, jadi saya kira itu wajar saja. Ini kan bagian dari semangat dan euforia ya. Tapi saya sependapat dengan Mas Burhan, khusus DKI sebaiknya menunggu pengumuman resmi dari KPU. Karena ini kan apa yang kita lihat di quick count itu kan tipis sekali perbedaan antara putaran 1 dan putaran 2. Iya. Kemudian dikaitkan tadi juga dengan margin error dan seterusnya. Jadi memang yang hampir menang mesti bisa menahan diri, lebih bisa mengkontrol diri, dan situasi sosial kemasyarakatan kita ini baik. Dari tadi pagi orang rame-rame ke TPS. Situasi secara umum kan baik sekali. Pilkada ini kita baru menjadi pemula, kita ikut pilkada serentak 500 sekian dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Iya. Orang kan banyak membayangkan hal-hal yang aneh-aneh. Ternyata masyarakat kita sudah matang atau sudah lelah Sudah capek pemilu. sudah capek pemilu. Iya. Nah, jadi yang paling penting menurut kita hari ini sudah terjadi. Kita selesaikan quick count kita. Quick count kita itu sebuah metodologi informasi kepada publik. Ya. Tetapi memang semuanya harus kembali kepada pemberitahuan resmi dari KPU. Itu kita menunggu KPU ya. Kita menunggu KPU. Sebaiknya paslon menahan diri ya. Ya kalau sekedar deklarasi segala macam menurut saya itu bagian dari ekspresi kegembiraan, kelelahan. Atau jangan ekspresi insecure bisa juga loh. Ya bisa Jadi juga buru-buru ya. deklarasi Pokoknya, gitu kan. pokoknya itu ekspresi yang masih dalam batas-batas kewajaran dan itu
bisa dimengerti begitu. Oh gitu, oke. Kalau Mbak Putri bagaimana melihat kalau kemudian juga kita tahu Golkar juga ada di koalisi Ridwan Kamil, Pak Suswono gitu. Bagaimana melihat hasil dari Quick Count? Apakah ini sesuai dengan prediksi dugaan atau ternyata berbeda hasilnya? Ya, saya rasa kita sangat sepakat ya dengan apa yang tadi Pak Hermawi sampaikan gitu. Kalaupun memang ada yang mau mendeklarasikan kemenangan misalnya, tentu kita juga menghormati pilihan tersebut karena di dalam demokrasi ini kita sama-sama berkompetisi, jadi sah-sah saja apabila masing-masing pasangan calon itu mempunyai strategi tentunya. Dan termasuk juga dalam menyikapi hasil pilkada versi quick count. Jadi memang baiknya apa yang hari ini sudah diterima oleh publik, informasi versi quick count ini kita tunggu sampai dengan nanti penghitungan selesai. Dan sama seperti yang tadi sampaikan Pak Pras, kita juga dari koalisi Bang Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono, kita juga menempatkan saksi di seluruh TPS, terutama saksi dari partai yang tergabung dalam koalisi Ridho. Jadi dari situ juga kita fokus mengumpulkan C1 dan juga berhitung tentunya apakah ini akan 1 putaran atau 2 putaran. Yang dimana hari ini tentu harapan besar kami adalah kita masih bisa lanjut ke putaran kedua tentunya. Jadi berapa ya hasilnya? Apakah bisa disampaikan kalau tadi Mas Pras dengan percaya diri mengatakan hitungan PDIP 52%, sekian lah gitu. Kalau dari koalisi pendukung Ridwan Kamil dan Pak Suswono berapa angkanya? Ya, sebenarnya angkanya mirip-mirip sama yang tadi Pak Burhan sampaikan dari koalisi surveyor yang sudah tersampaikan hari ini. Jadi marginnya ya sekitar 39 sampai 40. Jadi kalau kita lihat lagi dengan para survei yang sudah diumumkan juga sebenarnya hasilnya tidak beda jauh. Jadi ini makanya kita mempunyai harapan yang sangat besar bahwa kita masih bisa lanjut ke putaran kedua dan tentu akan berjuang lebih keras lagi. Dan yang tadi sudah disampaikan Pak RK pada saat beliau press conference juga kita pasti akan tetap memastikan bahwa kompetisi ini berintegritas, kita menghargai seluruh rekan-rekan yang juga berjuang dalam pilkada ini dan pasti masyarakat Jakarta akan bisa memilih siapa yang terbaik untuk DKJ Jakarta ini. ke depan ya.